Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kepada kita sehat badan dan sehat fikiran sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Kemudian selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada keharibaan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada zaman sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di dalam bulan suci Ramadan boleh meninggalkan puasanya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Namun bolehkah bagi seseorang yang sedang hamil ataupun menyusui untuk tidak mengerjakan puasa? Sesuai dengan ayat-ayat Allah yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga Allah pernah mengatakan bahwa boleh untuk seseorang meninggalkan puasanya dengan disebabkan beberapa akibat. Di antaranya bila seseorang sedang sakit, boleh bagi dirinya untuk meninggalkan puasa. Boleh untuk meninggalkan puasa dan diqadha olehnya pada hari-hari yang lain. Demikian juga dengan orang yang hamil. Untuk orang yang hamil ini ataupun orang yang menyusui, itu boleh untuk meninggalkan puasa disebabkan oleh kehamilannya. Misalnya dia itu takut kalau berpuasa nanti tidak ada air susu untuk menyusukan anaknya, maka untuk orang ini boleh meninggalkan puasa. Demikian juga dengan orang yang sedang hamil, boleh meninggalkan puasa diakibatkan karena dia sedang hamil, ditakutkan akan kesehatan bayi yang ada di dalam perutnya. Ini adalah hal-hal yang boleh untuk seseorang wanita meninggalkan puasa baginya, tapi wajib mengqadhanya. Beda dengan sembahyang. Bila seseorang meninggalkan sembahyang, kalau meninggalkan sembahyang wajib untuk mengqadhanya. Baik ditinggalkan salat itu secara disengaja ataupun tidak disengaja, maka salat itu wajib diqadha. Kalau sembahyang tertinggal diakibatkan oleh haid, maka itu tidak wajib untuk mengqadhanya. Tetapi kalau puasa diakibatkan oleh haid, tertinggal puasa tersebut, itu wajib mengqadhanya. Jadi apapun alasannya, wajib mengqadhakan puasa. Baik seseorang itu tertinggal puasanya karena haid ataupun karena nifas ataupun karena menyusui, karena hamil dan sebagainya, boleh meninggalkan puasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, digantikan pada hari yang lain. Maka hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita telah meninggalkan puasa dengan beberapa alasan yang tertentu, yang mungkin dengan alasan itu jika kita tidak meninggalkan puasa pada hari itu akan memudaratkan badan kita, maka boleh untuk kita meninggalkan puasa, akan tetapi tetap wajib diganti pada hari yang lain. Maka untuk hari pergantiannya boleh digantikan kapan saja ataupun digantikan pada hari yang lain, yaitu pada hari-hari yang sunat. Seumpamanya misal kita mengerjakan puasa atau mengqadha puasa pada hari Senin ataupun hari Kamis, maka di saat kita mengqadha puasa pada hari Senin dan hari Kamis, maka kita mendapatkan dua pahala. Artinya
daripada mengqadha kita sudah tertunai, pada hari Senin kita juga mendapatkan pahala puasa sunat Senin dan Kamis. Demikian juga dengan hari-hari yang lain. Maka oleh sebab itu, jangan sampai diri kita sesudah kita meninggalkan puasa dengan bermacam-macam alasan yang kita alami, jangan sampai puasa itu tidak kita qadhakan kembali. Karena bagi seseorang yang telah meninggalkan puasa, wajib mengqadha. Bila ia tidak mengqadha, maka dosa besar akan dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kaum wanita yang halangannya, yang haidnya itu wajib mengqadhakan puasanya pada hari yang lain. Maka jika kita tidak mengqadha puasa pada tahun ini, maka bergantian pada tahun yang lain. Puasa ini yang awalnya tinggal cuma sekedar 7 hari, tetapi dia akan bertambah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka ini wajib kita pelajari, kita selidiki berapa hari puasa kita yang telah kita tinggalkan. Maka oleh sebab itu, jika pada tahun ini kita meninggalkan puasa, namun segeralah berganti. Jangan sampai berganti tahun lagi baru kita menghentikan puasa. Karena itu akan memberatkan kita dan diwajibkan membayar denda-denda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil kesimpulan bagi siapa saja yang sedang hamil ataupun sedang menyusui, itu boleh mengqadhakan puasa, boleh meninggalkan puasa, akan tetapi mengqadhanya pada hari-hari yang lain. Mungkin cukuplah sekian untuk pembahasan pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada kekurangan dan kejanggalan, mohon diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.